Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Apa kabar hari ini adik-adik? Ya, semoga adik-adik hari ini kabarnya selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Nah, berjumpa lagi belajar bersama Pak Rohman ya. Oke adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya adik-adik berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Nah, seperti apa materinya? Maka adik-adik simak video berikut ini. Nah, adik-adik, matematika pada hari ini kita akan mempelajari yaitu yang pertama mengenal denah, yang kedua mengenal koordinat posisi suatu benda. Nah, ini materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, siswa mampu mengenal denah dan arah mata angin. Yang kedua, siswa mampu memahami cara membaca denah. Yang ketiga, siswa mampu menentukan letak suatu objek berdasarkan arah mata angin. Yang keempat, siswa mampu mengenal koordinat posisi suatu benda. Nah, ini adik-adik tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, adik-adik, yang pertama kita pelajari yaitu mengenal denah. Denah adalah atau denah merupakan suatu gambar yang berisi informasi tentang posisi atau letak suatu benda. Nah, dengan mengenal denah atau adik-adik memahami denah, maka adik-adik akan mudah dalam mengetahui informasi suatu posisi atau letak benda. Nah, di sini ada contoh denah ruang kelas. Ini contoh denah ruang kelas. Kemudian selanjutnya yaitu contoh denah sekolah. Nah, dengan mengetahui posisi atau letak suatu denah ini, adik-adik pasti memahami isi apa yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu perhatikan denah tempat duduk berikut. Nah, di sini ada denah tempat duduk kelas 5B ya, Pak Guru misalkan di sini kelas 5B. Nah, sekarang pertanyaannya, gambar tersebut menunjukkan denah tempat duduk siswa kelas 5. Nah, dapatkah kamu menyebutkan posisi duduk Ali, Al, dan Gina? Nah, kita mulai dari Ali. Kita lihat Ali. Nah, ini Ali. Posisi duduknya kita sudah tahu. Nah, Ali atau posisi duduk tempat duduk Ali berada di sebelah kiri Tio. Nah, ini di sebelah kirinya Tio. Kemudian di depannya tempat duduknya Santi. Oke, kita sudah dapatkan Ali. Kemudian Al. Sekarang kita cari Al, mana Al? Nah, ini kita sudah dapatkan Al. Kemudian cara membacanya yaitu posisi duduk tempat duduk Al di depannya Saradina. Kemudian di samping kirinya tempat duduk Dafa. Kemudian di belakang tempat duduknya Rana. Atau di samping kanannya tempat duduk Rina. Nah, adik-adik bisa memilih salah satu opsi. Bisa dipilih untuk kita sebutkan misalkan di depannya Saradina saja, tidak apa-apa. Yang penting letak posisinya sudah tepat. Nah, sekarang kita mulai ke Gina. Selanjutnya Gina, posisi tempat duduk Gina berada di samping kanan tempat duduk Rizkia, kemudian di depan tempat duduk Abdullah. Nah, begini adik-adik cara membaca denah. Nah, selanjutnya adik-adik yaitu menentukan posisi suatu objek berdasarkan arah mata angin. Nah, bagaimana caranya? Ya, pertama itu adik-adik mengenal dulu posisi suatu objek dapat ditentukan dengan menggunakan arah mata angin. Salah satu alat untuk mengetahui arah mata angin adalah kompas. Nah, ini kompas juga adik-adik suatu alat yang di dalamnya ada berisi tentang mata angin ya. Nah, arah mata angin dapat ditunjukkan dalam 8 arah. Yang pertama, arah utara disimbolkan U, arah timur disimbolkan T, dan arah timur laut disimbolkan TR. Yang kedua,
Arah selatan disimbolkan dengan S dan arah tenggara disimbolkan TG. Arah barat disimbolkan dengan B. Barat daya disimbolkan dengan BD dan arah barat laut disimbolkan BL. Nah, ini adik-adik arah mata angin yang sudah Pak Guru sebutkan tadi. Nah, dengan mengetahui arah mata angin ini memudahkan adik-adik untuk mencari suatu denah atau lokasi suatu tempat. Nah, sekarang adik-adik perhatikan denah berikut. Cara membaca denah seperti ini adik-adik. Pertama adik-adik pahami denahnya, kemudian adik-adik ketahui terlebih dahulu arah mata anginnya. Nah, dari denah tersebut dapat diketahui yang pertama, di sebelah utara bank terdapat pasar. Kita lihat bank utara di arah mata angin utara. Nah, utara dari bank adalah pasar. Di sebelah selatan lapangan terdapat rumah Kenzi. Nah, ini lapangan selatan mana? Ya, good. Ini rumahnya Kenzi. Nah, di sebelah barat rumah Kenzi terdapat supermarket. Kita lihat barat sebelah mana arah mata angin? Ya. Di sebelah barat rumah Kenzi terdapat supermarket. Selanjutnya di sebelah timur bank terdapat supermarket. Kita lihat bank, posisi bank di mana? Kemudian kita lihat timurnya arah timur. Nah, kita dapat arah timur yaitu supermarket. Sekarang kita lihat di sebelah timur laut supermarket terdapat lapangan. Kita lihat timur laut mengarahnya seperti apa. Nah, kita lihat sebelah timur laut supermarket terdapat lapangan. Dan di sebelah tenggara masjid terdapat rumah Kenzi. Ini masjid tenggara, arah tenggara seperti sama dengan mata angin terdapat rumah Kenzi. Setelah itu di sebelah barat daya lapangan terdapat supermarket. Ini lapangan, arah barat daya menuju ke supermarket. Di sebelah barat laut rumah Kenzi terdapat masjid. Ini rumah Kenzi, kita lihat dulu barat laut. Nah, terdapat masjid. Nah, adik-adik, jadi itu cara mengetahui atau membaca denah suatu lokasi ya. Mudah kan adik-adik? Kuncinya adik-adik yaitu bagaimana adik-adik menguasai dari arah penjuru mata angin. Selanjutnya yaitu mengenal koordinat posisi suatu benda. Secara sederhana, bidang koordinat bisa berupa gambar seperti berikut. Nah, jadi adik-adik ini adalah bidang koordinat suatu benda. Nah, di sini Pak Guru sudah gambarkan. Nah, kuncinya juga bagaimana adik-adik mengetahui arah mata angin. Nah, ini angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini dimaksudkan adalah sumbu tegak. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 adalah sumbu tegak. Nah, kemudian huruf A, B, C, D, E ini namanya adalah sumbu datar. Nah, adik-adik sudah bisa membedakan kan? Ketika angka 1, 2, 3, 4, 5 ke atas ini namanya sumbu tegak. Huruf A, B, C, D, E ini namanya sumbu datar. Nah, cara kita menentukan koordinat posisi suatu benda dilakukan dengan melihat letak benda tersebut pada suatu gambar dan sumbu tegak. Nah, misalnya kamu ingin mengetahui koordinat posisi dari sekolah. Sekarang kita lihat koordinat posisi suatu sekolah. Pada sumbu datar, kita lihat pada sumbu datar, sekolah terletak atau terdapat pada baris keberapa? Sumbu datar A, B, C, D. Kita lihat, oh sejajar dengan huruf D. Ya, jadi di kolom D ya. Nah, kemudian kita lihat pada sumbu tegak. Ketika kita sudah melihat sumbu datar, kita lihat dulu sumbu tegaknya. Selanjutnya kita lihat 1, 2, 3, 4. Kita lihat sumbu tegaknya mengarah ke angka 4 pada kolom 4. Nah, jadi kita sudah dapatkan bahwa sekolah terletak pada kolom D dan
baris keempat. Kita sudah tahu ini baris keempat, kemudian kolomnya kolom D. Nah, jadi koordinat posisi sekolah adalah D4. Jadi cara menulisnya yaitu kita tulis dulu hurufnya atau sumbu datarnya, kemudian kita tuliskan angka dari sumbu tegak, maka kita dapatkan yaitu D4. Nah, jadi itu yang kita sudah pelajari tadi adik-adik ya. Kemudian di sini Pak Guru ada tugas atau oleh-oleh masa depan kepada kalian. Perhatikan denah berikut lalu jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ini nomor 1. Di sebelah selatan Pasar Gede terdapat titik-titik. Kedua, di sebelah timur Rumah Sakit Medika adalah. Nah, ini kita lihat sebelah timurnya terdapat apa. Kemudian soal nomor 3, tuliskan koordinat dari gambar-gambar berikut sesuai letaknya pada bidang koordinat di samping. Koordinat kafe adalah, kita lihat koordinat kafe berapa. Caranya kayak tadi ya. Kemudian koordinat rumah adalah, nah kita lihat koordinat rumah. Nah adik-adik, nanti pas pada saat video ini adik-adik bisa jeda, kemudian adik-adik bisa screenshot, kemudian adik-adik kerjakan tugasnya. Oke. Nah, adik-adik, itulah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Bagaimana adik-adik? Mudah kan materinya? Ya, Pak Guru yakin dan percaya pasti adik-adik sangat mudah dalam memahaminya. Karena adik-adik sangatlah smart, hebat, dan sebagai calon penerus generasi bangsa. Jadi adik-adik, dalam keadaan pandemi seperti ini, Pak Guru berpesan adik-adik tetap social distance atau jaga jarak, dan adik-adik jangan melupakan ibadah. Jadi sampai di situ materi yang kita akan pelajari pada hari ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.